Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fauzi Kasali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian. Yang pertama saya akan jelaskan adalah bab 1 mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi, di dalam era globalisasi ini ada berbagai macam cara orang melakukan komunikasi dengan orang lain. Salah satunya itu mengungkapkan isi hati dan ide. Sastra dianggap sebagai sebuah kebudayaan manusia yang paling tua yang mendahului cabang-cabang kebudayaan lainnya. Sebelum adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian sudah lahir sebagai media ekskripsi pengalaman estetik manusia berhadapan dengan alam sebagai penjelma keindahan. Materi diambil dari Tiud pada tahun 2003. Yang kedua ada perumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah dan pemikiran ini adalah: yang pertama, bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri umum puisi yang terdapat dalam antologi puisi terkenang MU Karya Wilda C1 pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Marole tahun pelajaran 2012 sampai 2013. Sekarang ada tujuan penelitian. Berpedoman pada rumusan masalah tersebut, jadi peneliti mengadakan penelitian pada siswa kelas 8 SMA Negeri 1 Marula tahun pelajaran 2012-2013 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Yang kedua ada manfaat penelitian. Jadi di sini manfaatnya terbagi lagi, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi lagi teman-teman, bagi guru mata pelajaran, bagi penelitian, bagi siswa dan bagi pembaca. Terus kita masuk ke bab 2, kajian pustaka, konsep dan teori. Dan kajian pustaka ini beberapa kajian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian. Materi ini diambil dari lomba pada tahun 2004 tentang analisis kumpulan puisi terkenang MU. Masalah yang diangkat adalah struktur puisi terkenang MU karya SR Wilda C1 dengan menggunakan teori struktur puisi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa puisi terkadang MU karya SR Wilda C1 merupakan bentuk puisi terikat dengan irama sehingga menimbulkan keindahan serta memiliki makna yang mengandung keindahan dan kedekatan diri terhadap Tuhan. Yang kedua ada konsep. Di sini ada yang pertama puisi. Jadi pertama kita menjelaskan apa sih itu puisi yang sebenarnya. Jadi puisi itu berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin yaitu poietes yang berarti pembangunan, pembentukan atau pembuat. Sedangkan kata poietes itu terbentuk dari kata peioe atau poie yang berarti menyebabkan, menimbul dan menyair. Milgana pada tahun 1955. Puisi menurut lama yaitu karangan terikat. Karangan terikat, banyaknya garis dalam tiap bait. 2. Banyaknya kata dalam tiap baris. 3. Banyaknya suku kata dalam tiap baris. 4. Rima. 5. Irama. Dan materi diambil dari Darjo Sudarmo pada tahun 1984. Puisi menurut pengertian baru yaitu karangan yang tidak terikat. Yang penting, saran yang dipilih itu dapat mendeskripsikan pengalaman jiwanya teman-teman. Puisi adalah tentang pengucapan dengan perasaan. Dari Jasin tahun 1994. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi ciri-ciri umum puisi. Puisi dapat diidentifikasikan sebagai seni tertulis di mana bahasa digunakan untuk kualitas estetiknya, untuk tambahan atau selain arti semantiknya. Ada beberapa ciri-ciri puisi yang harus diketahui sebagai berikut. Ciri-ciri lama puisi: anonim, pengarang tidak diketahui. 2. Terikat jumlah baris, irama, dan rima, merupakan kesastraan lisan. 4. Gaya bahasanya statis atau tetap dan klis. Isinya fantastik dan istana sentris. Ciri-ciri puisi baru: 1. Pengarangnya tidak diketahui. 2. Tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama.
ketiga berkembang secara lisan dan tertulis, gaya bahasanya dinamis atau berubah-ubah. Isinya tentang kehidupan pada umumnya. Yang ketiga ada teori. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori apresiasi puisi atau mengidentifikasi puisi dari antara 1985. Kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri umum puisi. Yang pertama itu kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri umum puisi dapat dikelompokkan atas: kegiatan mengidentifikasi puisi secara langsung. Dalam jenis kegiatan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan agar dapat memahami, menikmati, menghargai, dan menilai karya sastra secara tepat. Kegiatan mengidentifikasi secara langsung meliputi membaca puisi, mendengarkan puisi yang dibacakan, dan memahami unsur-unsur yang ada dalam puisi. Yang berikutnya, unsur-unsur puisi. Jadi berikut merupakan beberapa pendapat mengenai unsur-unsur puisi dari Richards dalam Tarigan tahun 1986, menyatakan bahwa unsur puisi terdiri dari satu hakikat puisi yang meliputi tema, rasa, amanat, nada, serta metode puisi yang meliputi diksi, imagery, kata nyata, majas, ritme, dan irama. Dan kemudian ada Waluyo 1987 yang mengatakan bahwa dalam puisi terdapat struktur fisik atau yang disebut pula sebagai struktur kebahasaan dan struktur batin puisi yang merupakan ungkapan batin pengarang. Yang selanjutnya ada struktur fisik puisi. Adapun struktur fisik puisi dijelaskan sebagai berikut: perwajahan puisi atau tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif. Nah, selanjutnya ada struktur batin puisi. Adapun struktur batin puisi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tema atau makna, rasa, nada, dan amanat. Teman-teman bisa lihat sendiri pada slide yang saya tampilkan. Yang ke bab 3 selanjutnya ada metode penelitian. Nah, ini materi yang paling penting teman-teman ya. Jadi pertama itu pendekatan penelitian. Ada dua jenis pendekatan dalam penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, data dan sumber data. Metode atau teknik pengumpulan data dan analisis data. 1. Metode pengumpulan data. 2. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.